Sementara kita butuh itu untuk terus-menerus merawat reputasi kita. Nah, ini diskusi yang menarik dan tidak akan pernah selesai sampai kapanpun karena semua korporasi, semua individu pribadi kita membutuhkan itu untuk tetap kita ada dalam panggung-panggung kehidupan kita. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Menjadi praktisi PR yang handal tentunya tidak mudah. Dibutuhkan skill dan jam terbang yang tinggi. Narasumber kita yang satu ini terkenal sebagai pendiri PR Indonesia. Akan berbagi ilmu dan pengalaman mengenai citra dan reputasi. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk kita dengerin podcastnya bersama Adityo sebagai host dari We Are PR Agency. Oke, hello YouTube, hello podcast, hello Instagram, dan hi Facebook. We are back. Kita akan diskusi kurang lebih sekitar 35 sampai 45 menit bersama dengan salah satu guru PR, Bapak PR di Indonesia, yang tentunya kami senang banget nih dari We Are PR, dari PR Talk bisa berkesempatan memblocking waktunya yang sangat amat padat belakangan ini. Nah, ini bersama kita sudah hadir Bapak Asmono Wikan, adalah CEO dan founder dari PR Indonesia Group. Sekaligus ternyata buat teman-teman podcasters yang belum tahu dengan profil Pak Asmono ini, ternyata Pak Asmono juga pemain nih di podcast. Nah, salah satu podcastnya adalah yang membahas tentang PR juga, Public Relations, sama dengan kami di PR Talk, yaitu MAW Talk Podcast. Jadi buat teman-teman yang nanti bisa berkunjung ke Spotify, Apple Podcast, silakan disaksikan sama-sama MAW Podcast karena saya juga belajar banyak dari narasumber-narasumber yang hadir di MAW Talk seperti itu. Nah, hari ini seperti yang teman-teman tahu dengan sebuah pembicaraan yang sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana kita akan berdiskusi mengenai generation dulu dan sekarang. Dalam case study kita di season 2, Generation Then Now, yang mana kita mengundang praktisi PR baik yang junior maupun yang senior. Nah, di edisi ini adalah episode terakhir kita, episode ke-21, di mana hari ini adalah penutup rangkaian diskusi kita antara 5 praktisi PR generasi muda dan 5 praktisi PR senior. Dan halo Pak Asmono, selamat malam. Selamat malam, Bung Adityo Nugroho. Senang Iya. bertemu dengan Anda di PR Talk. Terima kasih undangannya. Siap, Pak Asmono. Saya juga berterima kasih nih di jeda waktunya yang sangat padat, apalagi sering jadi juri lomba, menyelenggarakan kegiatan PR bersama dengan asosiasi dan organisasi, tapi Pak Asmono mau nih digangguin sama kita yang sebenarnya agensi kita masih sumur jagung, Pak. Ibarat kata kalau di trimester kita masih embrio, Pak. Jadi masih harap-harap cemas juga untuk meleteknya. Buat teman-teman yang kemarin sering ditemenin oleh wanita cantik, istri gue, Livia, kali ini nggak kalah cantiknya, kita ditemenin juga dengan wanita, tapi cantik dan kayaknya tegas nih ya, karena potongannya potongan polwan. Aduh, punten. Ini adalah ibunya para PR di We Are PR, kita bilangnya Mami Ella. Di 10 edisi sebelumnya, season 1, Mami Ella sempat ada sebagai co-host juga di PR Talk, dan kali ini hadir di acara penutup kita. So, welcome back Mami Ella. Sudah kembali lagi. Halo semua. Mungkin buat ice breaking awal-awal, aku pengen tanya ke Pak Asmono dulu untuk sekarang aktivitasnya apa, kegiatannya apa. Karena saya tahu PR Indonesia Group ini banyak banget ya kegiatannya. Tidak hanya dalam hal media sendiri, tapi aktivitas dan lain sebagainya. Khususnya konten kreatif yang sedang dibangun nih, MAW Talks gitu. Nah mungkin dari Pak Asmono mau bercerita sedikit ke teman-teman podcasters Indonesia, kira-kira kegiatan apa sih yang sedang dijalani saat ini? Silakan Pak Asmono. Ya, makasih Bung Tio, Mbak Ella, dan teman-teman sekalian mengakses tayangan ini. Saya ini kan selama 5 tahun terakhir ini, sejak mendirikan PR Indonesia pada Februari 2015, memang saya bersama teman-teman fokus untuk mengembangkan satu ekosistem public relations. Jadi 2015 ketika saya memutuskan menerbitkan majalah, awalnya platformnya tentu cetak, kemudian berkembang menjadi digital, web, dan tahun terakhir ini kami serius sekali mengembangkan platform yang lain ya. Nanti ke depan akan ada platform-platform lain yang akan kita susukan. Nah, ekosistem ini harus ada, karena industri itu, sebuah industri termasuk industri PR, itu akan tumbuh, berkembang, dan maju kalau ekosistemnya itu juga ikut terbentuk. Tanpa terbentuk, maka sulit sekali industri maju. Jadi
dari hulu ke hilir kan sebenarnya ini kan. Jadi dalam ekosistem ini nanti akan ada praktisi di dalamnya, ada hingga sampai ada student ya, mahasiswa komunikasi atau PR, ada korporasinya, ada agensi PR dan seterusnya. Nah, ini kan awalnya ketika saya bersama teman-teman awal mendirikan PR Indonesia itu kan tidak ada sebuah medium yang khusus dipakai untuk mengangkat ekosistem industri PR ini. Akhirnya kan masuk. Tentu tidak tiba-tiba, Bung Tio dan Mbak Ella. Karena sejak tahun 2006 kira-kira hampir 15 tahun yang lalu, saya sudah mulai membuat training-training tentang PR atau humas ya. Nah, karena waktu itu sampai sekarang, sampai tahun lalu lah, itu saya kebetulan juga bekerja di Asosiasi Pemilik Media Cetak se-Indonesia, namanya Serikat Perusahaan Pers. Nah, setahun terakhir ini saya menjadi sekretaris jenderal. Jadi kalau kemarin saya menjadi direktur eksekutif selama 13 tahun, nah mulai tahun lalu saya memberi mandat untuk menjadi sekretaris jenderal. Nah, dulu 2006 itu saya hanya punya satu formula begini, bahwa PR itu pasti akan berhubungan dengan media. Ya. Nah, itulah kita semua tahu sebagai media relation. Nah, salah satu hal penting dalam media relation itu adalah ketika terjadi krisis. Nah, krisis karena pemberitaan yang negatif. Nah, di situ sebenarnya training-training awal kami lakukan. Bagaimana handling press, sampai akhirnya selama 10 tahun itu kira-kira, saya melihat kok semakin banyak, sudah hampir 2.000 praktisi PR yang sudah kami engage gitu, melalui training-training itu. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat sebuah medium yang bisa mengakomodasi lebih banyak, apalagi kalau tidak media massa. Dalam hal ini adalah magazine. Nah, 5 tahun terakhir ini alhamdulillah ya cukup banyak respon bagus dari para praktisi. Kami sendiri sekarang tidak hanya sekedar majalah, tapi kami sekarang menjadi sebuah grup media, saya kira ada portal webnya, ada kemudian aktivitas training juga tiap tahun ada. Nah, karena pandemi ini aja maka ada penyesuaian-penyesuaian. Setiap bulan juga ada PR meet up, yang itu biasanya kami gunakan lebih pada mengeksersis komunitas PR untuk berdiskusi. Nah, MAB Talk sendiri sebenarnya adalah proyek pribadi sebenarnya. Karena kebetulan saya kan sejak pandemi kan tinggal di Jogja sejak Maret yang lalu. Jadi di rumah ngapain Mbak Ella? Jadi kepala itu berpikir terus, mikir kemana-mana, tapi tubuh kita nggak bisa kemana-mana. Ya kan, pada akhirnya exercise itu saya mulai bulan Juni lalu. Ya sudah, kebetulan ada teman-teman, ada tim saya yang di Jogja yang mau bantu, ya akhirnya saya create namanya MAB Talk, sudah berjalan 6 edisi, kemudian edisi spesial kemarin bulan Juni, dan bulan ini Agustus saya membuat edisi kemerdekaan MAB Talk Merdeka setiap hari Jumat. Dan itulah kira-kira seharian saya di antara PR Indonesia Group, kemudian MAB Talk, dan secara sosial, organisasi, saya aktif menjadi sekretaris jenderal Serikat Perusahaan Pers. Jadi dunia saya itu media sama PR lah, kira-kira gambarnya gitu kira-kira. Kalau saya lihat di portalnya Pak Asmono, LinkedIn, dan websitenya Pak Asmono pribadi, ini Pak Asmono nih dari mudanya ini sangat amat bisa dibilang cinta banget nih di dunia humas, hubungan masyarakat. Karena dari lulusnya juga di Ponorogo ya Pak ya? Ya, komunikasi. Ya. Komunikasi juga. Dari situ pun aku ngelihatnya Pak Asmono ini sebenarnya sebagai bukan hanya sosok praktisi PR, tapi sosok praktisi yang kreatif sebenarnya. Karena cikal bakal orang kreatif kan tidak berhenti berpikir. Jadi terus berkembang, terus bisa menyalurkan apa sih yang dia miliki melalui kreativitasnya. Kalau di sini Pak Asmono memiliki keahlian public relations, dari situlah akhirnya dikeluarkan melalui berbagai macam platform. Ada di majalah, online portal, ada di podcast yang sekarang menjadi proyek pribadi, dan aku senang banget dengerin podcast-podcastnya karena sangat amat buat kita para praktisi ini real problems yang sering dialamin. That's why ini menjadi kebanggaan nih untuk ngundang MAW Talks, hostnya langsung di PR Talk. Sorry ya, ini agak-agak motong nih. Aku kan lihat nih, kurang lebih sekitar 22 tahun lah Pak Asmono tuh udah berkecimpung di dunia PR kan ya. Istilah 22 tahun berkecimpung di dunia PR, media, segala komunikasi publik gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menarik dari dunia PR sendiri, Pak Asmono? Jadi kalau kita sebagai orang komunikasi itu kan percaya bahwa hal yang kita kejar di dalam konteks komunikasi itu reputasi kan. Nah, ada yang mengatakan reputasi itu is everything ya, segalanya reputasi. Tapi
kami sebenarnya saya pribadi sudah berpikir beyond sebenarnya, beyond of reputation itu kira-kira 5 tahun lalu. Karena begini sebenarnya, dulu saya suka mengambil ilustrasi gini Bu Ila. Kalau Anda mengejar reputasi, maka otomatis Anda akan mendapatkan citra. Jadi, tetapi ini kan debatable bahwa banyak pakar mengatakan bahwa citra sama reputasi itu ya 11-12 lah kira-kira. Sama. Tapi buat saya, citra itu polesan, ya. Tetapi reputasi itu ada rekam jejak atau portfolio. Kalau orang dinyatakan korup, latar belakangnya memang korup, dia tidak mengaku itu dan kemudian membangun citra bahwa dia adalah bersih, rekam jejaknya tidak bisa dibohongi dan itu akan merusak reputasinya sendiri. Pada akhirnya runtuh pula reputasi itu. Nah, tapi kalau citra ini ya memules yang kadang-kadang kurang bagus menjadi bagus. Nah, saya melihat bahwa isu reputasi dan citra ini itu tidak akan pernah selesai. Artinya di dalam konteks PR atau komunikasi itu ada bahasan yang never ending story. Nah, ini menurut saya dinamika di balik itu dan banyak sekali isu-isu komunikasi yang membuat saya merasa bahwa ini adalah passion saya. Karena saya ini kan dididik sebagai jurnalis sebenarnya. Saya kuliah dari mahasiswa sudah menjadi pers kampus ya, sampai menjadi pemimpin umum paling di majalah kampus saya. Nah, salah satu ajaran jurnalis itu kan kurius ya. Orang harus kurius, satu. Yang kedua skeptis, bahwa setiap jurnalis harus skeptis, tidak boleh percaya begitu saja informasi. Nah, ini juga menarik dalam konteks PR. Jadi mestinya kalau kita bicara sebagai seorang PR, dan satu di dalam buku saya itu, bergerak itu. Salah satu kesamaan antara jurnalis dan PR itu adalah bahwa dia harus mampu bersikap dan berkata jujur. Ivy Lee, bapak PR kita dari Amerika itu kan mengatakan bahwa tell the truth kan. Ini kan kadang-kadang soal kebenarannya suka menjadi tidak pas ketika kita hanya sekedar mengejar citra. Nah, tapi kalau begitu kita mengejar reputasi, maka reputasi itu menuntut truth tadi. Nah, untuk truth tadi itu butuh keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar dan tidak. Nah, saya merasa bahwa dalam konteks PR, kita semua praktisi PR maupun dalam konteks jurnalis maupun para jurnalis, itu harus mampu menyampaikan truth tadi kepada masyarakat atau publik. Karena yang mengukur reputasi itu kan bukan kita sebenarnya, itu kan publik. Nah, ini menarik buat saya sebagai orang komunikasi, sehingga selama 22 tahun ini ketika saya mendalami PR, jurnalisme, bahkan sempat mendalami sedikit tentang periklanan, saya merasa bahwa semua hal yang tidak truthful itu lama-lama tidak akan menjadi kampanye yang long lasting atau jangka panjang. Nah, sementara kita butuh itu untuk terus-menerus merawat reputasi kita. Nah, ini diskusi yang menarik dan tidak akan pernah selesai sampai kapanpun karena semua korporasi, semua individu, semua pribadi kita itu membutuhkan itu untuk tetap kita ada dalam panggung-panggung kehidupan kita. Ini dinamika luar biasa dan itulah yang membuat saya jatuh cinta pada PR dan media khususnya. Karena tidak akan pernah ada rasa bosan, setiap case butuh sudut pandang yang berbeda, setiap kasus memiliki keunikan sendiri-sendiri, dan salah satunya tadi tarik-menarik antara citra dan reputasi yang akhirnya menjadikan saya mendalami betul apa itu sesungguhnya PR dan media itu sendiri. Tapi ini kan kadang kita suka polemiknya Pak ya, bahkan kalau di MAW Talks udah ada tuh yang bahas tentang ini. Kalau di Bergerak pun di bukunya Pak Asmono juga membahas tentang ini. Kalau kami praktisi gitu ya Pak, walaupun saya secara keahlian PR mungkin saya masih cetek lah karena saya lulusannya memang marketing kan. Kadang kalau di dunia bisnis kan untuk masalah reputasi dan citra ini selalu jadi perdebatan Pak, khususnya di level manajemen gitu ya. Kalau di bisnis kan ya mohon maaf nih kalau misalkan ada yang tersinggung atau ada yang mendengar ini tapi ngerasa agak disentil. Kadang di dunia bisnis kita sering mengesampingkan si PR itu menjadi satu part strategis dalam pengambilan keputusan dalam hal komunikasi. Karena di dunia bisnis yang kita kejar seringkali adalah conversion-nya. Makanya lebih cenderungnya aktivitas ke advertising, lebih ke campaign, dan lain sebagainya yang menghasilkan conversion. Kadang citra yang dipoles, tadi dalam bahasanya Pak Asmono, citra yang dipoles, tapi kita melupakan reputasi yang dibangun. Di mana citra dipoles karena dari kita yang mengeluarkan itu, kalau reputasi dibangun karena orang lain yang mengklaim kamu menjadi apa. Melihat fenomena seperti ini, kalau Pak Asmono gimana sih di tengah para praktisi PR yang memang banyak yang masih muda juga, yang ingin masuk ke industri dan
mungkin sering berdebat dengan manajemen, bahkan atasannya sendiri. Ya, itu dinamika yang tidak pernah selesai juga. Jadi gini, tarik-menarik antara praktisi PR dengan manajemen, dengan bos itu kan sangat unik menurut saya. Ada banyak pemimpin yang menurut saya itu tidak mampu dan tidak mau memahami bahwa PR itu harus punya peran fungsi strategik manajemen. Itulah kata Ivy Lee sekali lagi. Nomor 2 kata Ivy Lee bahwa PR itu harus punya fungsi strategis. Kalau Anda seorang PR, semestinya Anda mendapat kewenangan untuk menjadi fungsi strategis manajemen, menjadi juru bicara salah satunya misalnya. Nah, itu kan fungsi strategis. Nah, ini persoalan di kita. Sebenarnya di negara-negara juga relatif sama. Hanya di beberapa negara tertentu yang sudah sangat sophisticated ya. Sekali Amerika pun kadang-kadang juga, contoh misal kita bicara Donald Trump hari ini misalnya. Siapa yang bisa memberi nasihat pada Trump gitu, secara komunikasi? Kan kadang-kadang kan beliau nge-tweet sendiri di Twitternya pribadi. Kemudian kemarin waktu di Lebanon itu di Beirut dia bilang itu karena serangan, bukan karena amonium nitrat yang meledak kan gitu kan. Nah, itu sebuah ucapan yang dari sudut pandang PR itu sudah jelas itu sangat fatalistik sekali. Tetapi siapa sosok PR di bawahnya Trump yang bisa mengingatkan, bisa mengendalikan Trump sebagai seorang presiden superpower? Kan nggak ada. Nah, saya melihatnya bahwa banyak pemimpin yang dalam konteks seperti itu kurang wise melihat konteks situasi. Nah, sebab itu PR sebenarnya punya peran yang sangat penting di situ. Bagaimana caranya dia harus fight secara internal maupun menggunakan third party endorser ya, melalui asosiasi, melalui elemen-elemen apapun yang ada dalam ekosistem PR tadi yang saya bilang, ya kan, untuk mendorong agar bos mereka itu punya pemahaman yang sama dengan yang mereka yakini bahwa PR harus punya peran strategis. Nah, saya menyarankan pada teman-teman yang masih muda bahwa dari awal kalian semua harus punya satu persepsi yang paradigmatik bahwa PR itu sekali lagi adalah sebuah fungsi yang benar strategis. PR bukan semata-mata pekerjaan yang remeh-temeh, bukan semata-mata aktivitas yang membuang-buang uang. Itu adalah investasi. Dan siapapun yang berinvestasi, saya yakin ini dan banyak para tokoh meyakini itu akan memetik hasilnya ketika investasi itu dilakukan dengan tepat. Nah, investasi dalam konteks PR yang tepat adalah tadi menempatkan PR sebagai fungsi strategis manajemen. Sehingga PR bisa menjadi alert system atau alert warning bagi manajemen, supaya manajemen tidak salah dalam bertindak secara komunikatif. Apapun itu. Baik bicara kepada publik, membuat statement di medsos pribadinya, maupun merancang apapun kampanye-kampanye komunikasi. Nah, sekali lagi ini tidak mudah, karena saya sudah melihat banyak sekali pengalaman dari banyak korporasi dan institusi pemerintah yang selalu mengeluh begitu teman PR. Bu, kita sudah begitu, tapi bos kan lain bidangnya. Kan gitu. Tapi jangan pernah ada kata menyerah bahwa sudah mulai ada para pemimpin yang menyadari itu. Biasanya para pemimpin yang menyadari itu adalah mereka yang memang dari awalnya sudah tahu tentang betapa pentingnya berkomunikasi dan betapa strategisnya PR ada di dalam tubuh organisasinya. Jadi selalu ada saja menurut saya pintu atau peluang untuk menjadikan kita ini mampu memberikan sebuah amunisi untuk kita sampai pada bos bahwa pada akhirnya yang akan selalu dicari orang adalah mereka yang betul-betul punya cara pandang strategis dalam konteks PR. Setuju. Apalagi harusnya para pemimpin harus makin paham ya, karena komunikasi begitu besar dampaknya untuk saat ini, terutama dengan adanya platform-platform sosial media yang sangat memudahkan mereka untuk share pembicaraan apapun tanpa filter dan tanpa ada sekretaris lagi. Kalau mungkin dulu ketika sosial media belum ada, mereka mau bicara tuh ada sekretaris yang memfilter kan, karena ada penengahnya gitu. Kadang ada chief of communication yang memfilter. Tapi ketika ada sosial media dan mendorong kita, si usernya untuk bicara apapun. Sekarang yang filter siapa? Nggak ada ya. Mau nggak mau harus punya chief of communication yang posisinya strategis. Di mana diposisikan di samping entrepreneur tersebut, si business owner tersebut untuk memberikan alert. Hati-hati kalau ngomong. Plan kita seperti ini. At least sebagai apa ya, kalau dalam film-film China tuh ada ininya, penasihatnya gitu ya. Nah, iya benar. Dan saya setuju banget tuh yang Pak Asmoro tadi omongin. Bahwa terkadang tuh di perusahaan itu sering banget mereka menilai PR itu kayak sebelah mata. Karena cuma dianggap sebagai departemen yang buang-buang uang. Dan mereka hanya butuh PR di saat mereka krisis komunikasi dengan publik. Benar nggak? Di saat publik ataupun ada satu pemberitaan yang negatif, maka mereka baru mencari departemen yang namanya PR.
Tapi di saat semua bisnis berjalan lancar, mereka merasa bahwa PR itu nggak dibutuhkan untuk menjadi wajah ataupun corong dari company itu sendiri ke publik, benar nggak? Ya, memang ada sebagian begitu, Bu Ela. Jadi sebagai pemadam kebakaran dalam saat krisis. Jadi ini buat saya tindakan yang sebenarnya keliru, udah pasti keliru ya. Karena tadi tidak ada pandangan bahwa memanfaatkan PR itu ada sebuah investasi jangka panjang. Nah, padahal kalau kita bicara bisnis, kan yang paling penting adalah sustainability-nya. Ya kan? Isu sustainability itu sekarang luar biasa penting sekali. MDGs misalnya juga sudah mengamalkan itu. Kemudian di masa pandemi ini bahkan WHO dan beberapa organisasi global sudah mengingatkan bahwa sustainability ini adalah isu yang harus dicermati. Nah, PR itu adalah salah satu elemen yang menurut saya sangat tepat untuk diparkir dalam tadi koridor sustainability tadi itu. Kalau kita berpikir dalam kerangka sustainability itu, PR sebagai sebuah bidang yang membutuhkan keberlanjutan, maka sebenarnya cara pandang para pemimpin yang seperti tadi Bu Ela sampaikan yang sangat sempit tadi, itu mestinya gugur. Kalau pemimpin itu menyadari bahwa bisnis dia itu harus sustain atau tidak. Kecuali, ya ini mohon maaf ya, saya tidak bisa mengatakan siapa, tetapi saya memang melihat bahwa masih ada banyak pemimpin yang berpikirnya adalah berpikir, mohon maaf nih, trading. Benar. Ya, jadi PR itu bukan trading, tidak bisa diletakkan dalam perspektif dagang. Kalau dagang itu kita hari ini modal 1 juta, jualan bakmi rebus ataupun nasi goreng, nanti malam pulang jam 12 harus dapat 1,5 supaya besok kita bisa memutar uang itu. Kan gitu kira-kira. Benar. Dalam waktu tidak sampai 24 jam sudah harus ada margin 50%. Sementara industri PR dan media itu kan institusi yang berkelanjutan dan itu membutuhkan sebuah investasi di depan. Investasinya di depan bukan di belakang gitu kan. Kalau Anda tidak pernah mau berinvestasi ya dalam banyak hal ya, tidak hanya sekedar cash money ya, maka ya akan sulit. Investasi yang penting tadi adalah termasuk dalam hal membangun komunikasi di dalam tubuh organisasi sendiri. Contoh misal gini, ini kan situasi pandemi ya, kemarin saya dapat kunjungan seorang tamu dari sebuah lembaga pemerintah pusat ya. Mereka bertanya, ini situasi pandemi seperti ini bagaimana? Ini kan bos kami tidak pernah bicara, tidak pernah menyampaikan statement. Padahal situasi di bawah itu, di karyawan, di pegawai, itu sudah sangat membutuhkan komunikasi langsung dari bos. Nah, sementara era sendiri menyampaikan berkali-kali pada pimpinan di sekitarnya CEO-nya ini, itu sudah tidak kehitung. Tetapi di lingkungan elit sekitarnya CEO ini, nggak berani menyampaikan pada si CEO-nya. Nah, menurut saya ini kan PR-nya sudah benar menurut saya, tetapi ada hal yang memang sulit ditempuh. Nah, ini butuh sebuah effort yang besar. Nah, bagaimana membayangkan CEO tadi itu untuk berbicara kepada internal karyawan sendiri itu entah takut lah atau mungkin karena merasa bahwa tidak perlu saatnya kita bicara sana. Padahal di masa krisis ini keterbukaan itu luar biasa penting. Kita semua diajari kan dalam PR bahwa bicaralah jujur, transparan, karena pada akhirnya tadi yang Tio bilang bahwa reputasi itu akan datang dari apa yang diprestasi oleh audiens. Audiens bilang kita bagus, kita akan bagus. Audiens bilang kita jelek, kita akan jelek. Nice, keren banget Pak Asmono. Tadi kita udah sama-sama melihat bagaimana pola pikir atau cara pemikiran Pak Asmono mewakili teman-teman yang senior. Di mana dalam komponen PR sendiri kita membahas tentang publik, itu adalah seni mengelola publik dalam hal reputasi, citra, investasi, dan sustainability yang bisa menunjang bisnis ke depannya. Di mana PR bukan sekedar alat trading atau alat penjualan. Jadi mohon maaf buat teman-teman klien yang kadang kita nggak ambil gitu ya. Sorry, mohon maaf. Kita We Are PR Agency masih ada sisi idealismenya. Kalau kita pengen menjaga satu campaign yang fruitful, yang jujur dan transparan. Jadi sorry kalau misalkan kita kalau ada revisi suka nggak match dengan direktur, bukan kita ngelawan, tapi kita pengen ngebenerin gitu loh. Ngebenerin citra yang seharusnya dipoles itu seperti apa. Nah, tadi kita udah sama-sama melihat pemikiran dari teman-teman senior, ada Bu Ela dan Pak Asmono. Aku pengen tanya dan bisa dijawab secara singkat, apa sih Pak pembeda antara yang senior atau yang muda? Atau kalau kita nggak ngomongin pembeda, sebenarnya apa sih yang harus dipoles lagi nih buat kita generasi muda supaya bisa menjadi sosok PR yang baik di masa depan? Nomor 1 adalah kesabaran. Anak muda itu kadang-kadang nggak sabar. Yang kedua adalah ketekunan. Karena kesabaran dan ketekunan itu nempel, jadi dua sisi mata uang yang sama. Nah, saya hanya minta teman-teman muda ini, para milenial ini, yang adik-adik saya, atau mungkin bahkan anak-anak saya, bersabarlah sebentar, sejenak. Karena buah dari apa yang kalian tanam itu akan dapat kalau kalian sabar dan tekun.
Selebihnya adalah hal yang bisa dipelajari. Karena kesabaran dan ketekunan itu tidak sekedar butuh pelajaran, tapi itu butuh contoh. Contohlah orang yang sukses karena dia mampu sabar dan tekun. Generasi muda sekarang memang kan sering lebih pengen cepat selesai, pengen cepat aja di ACC misalnya. Terkadang mereka terlalu mengikuti apa yang disampaikan sama atasan. Kadang ada sisi berontaknya, tapi terlalu ekstrim. Dan orang dulu ada sistem manutnya, tapi mereka karena mungkin punya pengalaman kali ya, mereka punya trik di mana menyampaikan berita ataupun menyampaikan hal-hal tertentu kepada atasan jauh lebih wise. Kalau aku lebih mikirnya kayak gitu. Nah, tapi kalau dari Pak Asmono sendiri nih, kan memang udah pengalaman 22 tahun di dunia PR, tentu banyak banget pengalaman yang sering ditemuin lah. Dunia yang muda dan juga para pengusaha-pengusaha yang sudah player kedua lah. Kalau dulu kan misalnya bapak-bapaknya mereka jauh lebih memandang PR lebih wise. Tapi begitu anaknya, ya itu yang tadi kita sebut trading gitu loh. Mana nih beritanya yang keluar gini, kok nggak ada nih efek sampingnya buat perusahaan. Sementara kalau kita sebagai pelaku PR kan, ini loh Pak, kita mengedukasi pasar biar besoknya mereka percaya gitu dan memberikan reputasi yang baik. Nah, dari sisi Pak Asmono sendiri, gimana memandang hal tersebut? Saya setuju tadi bahwa pendapat Bu Ira yang bilang bahwa anak muda hari ini kan butuhnya cepat ya, dan ada kesan tidak kurang santun ya kepada orang tuanya. Ini sebenarnya problematika yang umum ya, di seluruh dunia saya kira begitu. Anak muda hari ini terkesan tidak santun. Walaupun sebenarnya kalau kita ditanya mereka, sebenarnya mereka mengatakan bahwa yang mereka lakukan bukan sesuatu yang tidak santun. Nah, tapi prinsipnya begini, sepanjang mereka tidak melanggar etik dan moral aja, itu sudah jadi sebuah bekal yang luar biasa kuatnya. Di dalam salah satu tayangan di IG saya bilang gini, PR yang ideal itu kan 3 sebenarnya. Yang pertama dia harus punya karakter yang kuat kan. Siapapun mau tua mau muda, saya kira sama. Nah karakter yang kuat itu apa? Banyak, satunya jujur, berintegritas, dan etik, sopan santun dan segala macam. Itu kan semua karakter. Yang kedua kompetensi yang kuat. Satu kompetensi yang kuat bagi PR itu menurut saya adalah punya kemampuan menulis. Menulis itu penting sekali, luar biasa. Anda mau apa coba? Anda mau rilis, itu pasti menulis. Bikin key message aja itu kan menulis juga. Anda bikin campaign ya, di sosmed itu juga pakai menulis. Anda mau bikin media brief kepada teman-teman wartawan yang mau wawancari bos Anda, bos CEO Anda, kan Anda juga tertulis. Bisa pakai video, ya bisa, tapi storyboard-nya kan ditulis juga pada akhirnya. Betul. Anda mau bikin annual report, itu juga menulis. Benar. Nah, contoh menulis itu yang membedakan awalan di untuk kata jarak dengan kata bukan jarak aja. Itu juga kadang-kadang suka nggak bener-bener karena anak muda itu kadang-kadang gitu. Dijual itu dipisah, padahal harusnya digandeng. Di Jakarta harusnya dipisah, tapi digandeng malah. Ini kecil, sepele. Nah, yang ketiga adalah punya network atau jejaring sosial yang luas. Nah, untuk yang ketiga ini anak muda itu cepat sekali. Cepat mereka dapat teman baru itu banyak sekali. Tetapi teman sebaya, begitu harus reach ke atas, ya kan? Itu kadang-kadang mereka agak sulit. Saya nggak tahu apakah di antara anak muda itu ada semacam keengganan untuk bergaul dengan orang yang lebih tua, lebih senior, yang punya posisi ya, status sosial ekonomi lebih, atau enggak apa. Karena ukuran sukses buat mereka itu bukan orang tua yang sukses, tapi bagaimana dalam waktu 3 tahun setelah lulus kuliah, mereka bisa punya tabungan yang cukup untuk keliling Eropa selama 1 bulan misalnya. Sementara kan paradigmanya kan udah berbeda. Tapi saya kira 3 hal tadi menurut saya sudah jadi bisa bekal teman-teman ya. Ya, jadi challenge-nya adalah nomor 1 dan 2. Nomor 3 saya percaya kalian teman-teman yang milenial pasti akan dapat. Nah, karakter itu panjang. Nah, maka karakter itu kayak investasi tadi. Kalau kita punya keinginan untuk berinvestasi, maka membangun karakter itu juga panjang. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang, yang kadang tidak dimiliki oleh anak muda hari ini adalah kesabaran dan ketekunan menunggu hasil dari investasi. Benar. Nanti kalau terlalu cepat, akhirnya jadi kena tegur OJK kemarin itu loh. Akhirnya kita sendiri rugi. Wah, investasi ke situ ternyata bodong investasinya. Aduh, itu juga salah langkah tuh. Penyesalan seperti ini kan akhirnya tidak bisa ditarik lagi kan. Ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Jangan sampai terkecoh dengan hal-hal yang kosmetika yang terlalu instan. Instan yang boleh menurut saya hanya satu yang harus kita konsumsi. Hanya mie instan, selebihnya nggak boleh. Ini bukan iklan ya. Jujur, kompetensi dan network, ada satu hal yang saya belajar dari salah satu karya tulis Pak Asmono terkait dengan network. Kalau buat teman-teman yang mungkin PR muda atau praktisi yang sedang menjalankan business agency atau di dunia hubungan masyarakat, kita harus paham di dunia PR ini, public relations, khususnya dengan media, jurnalisme, kita ada namanya 3 layer. Layer paling
umum atau yang paling bawahnya itu adalah jurnalis, di mana mereka yang menjadi garda terdepan dari media, masing-masing media. Kemudian ada pimpinan redaksinya, pemret, redaktur, editor, dan lain sebagainya. Dan layer yang paling atas itu adalah pemiliknya, pemilik medianya. Jadi di mana agensi yang baik atau praktisi humas yang baik tentunya paling tidak memiliki kemampuan untuk networking di berbagai strata. Mau dia atas, pemilik, mau dia setara, level redaktur atau manajerial, dan yang paling menjadi garda terdepan kalian, which is jurnalis. Baik itu jurnalis tulis, foto, maupun jurnalis suara, seperti kami di podcast. Nah, ilmu itu saya dapat dari mana? Ini adalah dari buku yang sangat inspiring, namanya Bergerak. Kalau ini konten promosi, tapi saya tidak dibayar. Ini baru saja beli dan dikirim langsung dari Jogja, ada tanda tangannya Pak Asmono. Thank you Pak Asmono. Nah, di buku Bergerak ini banyak banget insight-insight mengenai dunia PR yang enak untuk dibaca karena kita nggak membahas masalah teori aja, tapi kita membahas masalah keluh kesah dan juga apa sih yang terjadi di praktisi kehumasan. Nah, mungkin yang saya pengen tanya ke Pak Asmono, sebenarnya secara singkat saja Pak, apa sih alasan dibalik penerbitan buku ini Pak, Bergerak? Saya mau declare di sini juga terlebih dahulu Pak. Sebenarnya saya ini kan bukan praktisi PR sebenarnya. Jadi saya suka meluruskan anggapan teman-teman. Saya ini di dalam buku tersebut, saya mendeklar, bikin disclaimer ya, itu ada catatan harian seorang jurnalis public relations. Mungkin dia sama Bu Ila bisa baca ya. Nah, catatan harian seorang jurnalis PR ya. Nah, jadi karena saya ini kan lahir dan besar di jurnalisme sebagai wartawan ya. Sampai sekarang saya masih menjadi pemimpin redaksi, jadi saya memang bekerja di dunia media. Nah, tetapi karena saya dididik juga di industri di ekosistem public relation, maka kemudian saya sampai akhirnya merilis majalah tahun 2015 itu. Nah, saya melihat bahwa dalam perjalanan sekian puluh tahun ini melihat industri PR di Indonesia, saya melihat ada dua kutub besar. Yang pertama adalah kutub yang secara paradigmatik itu sangat theoretical gitu kan. Ya. Siapa itu? Ya tentu teman-teman di kalangan akademisian ya. Tapi kalau soal teoretikalnya tidak hanya di PR, di sains yang lain, di industri yang lain, itu juga begitu. Keluhannya kan begitu. Nah, di kutub yang lain ada yang betul-betul sangat praktikal, bahkan kadang-kadang saking praktisnya itu bahkan sampai tujuan komunikasinya aja tidak pernah dibahas, tapi langsung eksekusi gitu kan. Ya sudah, ini event aja selesai event. Padahal sebenarnya bukan itu yang diinginkan, tujuannya kan bukan itu. Saya ada di tengah-tengah itu. Saya menempatkan diri, membaca itu semua, memotret itu semua, mengcapture itu semua, dan itu ada tugas wartawan. Tugas wartawan itu kan ada apa? Gathering informasi, lalu menyampaikannya kepada publik, dan pada akhirnya yang memberikan opini kan ada masyarakat. Nah, yang saya tulis itu bukan opini. Yang saya tulis itu adalah sebuah observasi sekian tahun, dan yang paling eksesif ya selama setahun belakangan ini. Nah, dari akhir tahun lalu, saya memulainya dengan WA Story di status WA saya, lalu kemudian saya kembangkan ke LinkedIn, saya kembangkan juga di Instagram, walaupun Instagram belum terlalu masif ya. Tapi di WA Story itu masif sekali. Saya tidak terus terang mengatakan bahwa apa yang kalau teman-teman nanti baca buku saya, Tio mungkin sudah baca. Salah satu yang saya kutip tadi adalah Ivy Lee, Bapak PR dari Amerika. Buku saya itu banyak sekali tanpa sengaja merujuk pemikiran Ivy yang 3 hal tadi, truthful, strategic, dan yang ketiga adalah soal ethical. Nah, bagi saya etika itu luar biasa substantif. Kalau kita di PR tidak mampu menggunakan etika di dalam berpraktik PR, habis kita. Yes. Karena komunikasi atau PR itu adalah industri kepercayaan. Kita ini menjual trust kepada klien atau kepada publik, sehingga yang dibayar publik itu adalah trust. Kalau kita nggak bisa mendeliver trust kepada publik, maka publik akan bayar ke kita. Nah, itu kan rusak, habis kan kita. Nah, satu hal lagi adalah, pada akhirnya buku saya itu mengemas 3 hal penting. Keprihatinan saya tentang media, kemudian komunikasi, dan kepemimpinan. Sekali lagi saya ingin bahwa para pemimpin-pemimpin kita di organisasi manapun termasuk korporasi menjadikan PR sebagai sebuah investasi penting. Nah, saya terus terang tanda kutip menyindir para pemimpin yang belum melakukan itu di buku saya. Keren. Jadi kalau Anda para pemimpin mendengarkan acaranya Tio ini, ya sadarlah bahwa jadi kalau Anda sudah di jalur yang benar, ya bersyukurlah.
Tapi kalau Anda sedang menuju benar atau bahkan belum benar, bacalah buku saya, kira-kira gitu. Satu hal lagi soal bergerak. Nah, ini era pandemi, semua orang rebahan di rumah. Jadi rebah-rebah, main handphone dan segala macam. Nah, saya lihat solusi yang paling ideal di saat-saat seperti ini adalah kita harus bergerak. Kalau kita sehat, kita diberi oleh Tuhan karunia kesehatan, ya mari bergerak. Bergerak apa? Bergerak kita bukan melawan arus pada pandemi, tapi kita bergerak mencari solusi-solusi bagi upaya mengelola agar pandemi ini tidak semakin menjadi-jadi. Apapun itu. Bergerak adalah filosofi dari buku saya tadi. Saya mengajak, kalau Anda PR tidak bergerak, Anda tidak memberikan perspektif pada bos Anda akan begitu-begitu aja. Bagi bos Anda yang memang tidak tahu tentang apa itu pentingnya PR. Bagi teman-teman di industri atau yang sedang mencoba berbisnis, ya bergeraklah. Karena Tuhan itu, saya percaya, akan mengubah nasib seseorang manusia itu kalau atau umat kalau dia mau melakukan perubahan atau perubahan itu adalah bagian dari sebuah bergerak itu adalah bagian dari upaya untuk menjadi berubah. Jadi mari bergerak untuk mengubah nasib kita dan menjadikan PR sebagai sebuah sudut pandang yang strategis. Begitu Bung Tio dan Bu Ila. Keren banget Pak Asmono. Tapi anyway buat teman-teman ini adalah investasi, jadi jangan lupa nanti kalau misalkan pengen ngecek di Pak Asmono, ada di Instagramnya Asmono Wikan dan ada di LinkedIn juga Asmono Wikan. Di sana juga ada informasi tentang buku Pak Asmono Bergerak yang dimana harganya pun investasi yang cukup affordable, dimana kalian bisa beli dari dompet kalian masing-masing, even dalam masa pandemi seperti ini, dan ilmunya yang penting adalah ilmu yang bisa long last di masa yang akan datang. So Pak Asmono, sebelum kita menutup dengan kutipan singkat dari Pak Asmono mengenai generasi muda dan generasi senior di dunia public relations, kita ada simple quiz. Kalau kata guru public speaking saya, Om Helmi Yahya, itu adalah rapid test. Kalau kita namanya simple quiz saja lah. Nah ini saya modelnya mirip, akan berikan dua pilihan. Pak Asmono bisa pilih salah satu. Nanti kalau misalkan mau dijelaskan, mungkin boleh dijelaskan secara singkat kenapa milih pilihan itu. Yang pertama, Pak Asmono silakan dipilih. Pilih panjat tebing atau mancing ikan. Panjat tebing. Ini soalnya di salah satu postingan Instagramnya ada satu yang panjat tebing yang sekarang dijadiin PP WhatsApp, dan ada lagi satu mancing ikan di pusat pemancingan. Kenapa panjat tebing, Pak Asmono? Panjat tebing itu menuntut gairah. Jadi kalau kita mau dalam situasi yang seperti sekarang ini, yang kita pilih sebenarnya panjat tebing. Ya. Nah, sementara kalau memancing itu adalah sebuah kemewahan waktu dan kemewahan personal kita. Dan sebenarnya ini yang menjadi filosofi hidup saya adalah bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan terus-menerus yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu bergerak itu adalah sebuah manifestasi dari perjuangan. Kalau kata-kata Rindra begini, perjuangan itu kan adalah perwujudan dari kata-kata. Bergerak itu adalah wujud dari upaya kita untuk melakukan perubahan. Nah, kira-kira begitu. Nice, keren. Thank you Pak Asmono. Pilihan kedua Pak Asmono lebih memilih jurnalis atau pebisnis? Jurnalis. Karena tidak semua pebisnis bisa jadi jurnalis. Oke. Gini, jurnalis itu ditempa oleh apa yang disebut dengan kata Bill Kovac itu adalah verifikasi dan akurasi. Jadi kalau orang properti itu, mohon maaf teman-teman yang di bisnis properti, itu menjual properti kan begini. Nomor 1 itu lokasi. Ya. Nomor 2 apa? Lokasi. Sampai nomor 10, 9 kan lokasi, nomor 10 baru harga kan gitu kan. Ya kan? Kalau jurnalis itu 1 sampai 99 adalah akurasi. Nice. Nomor 100 adalah verifikasi. Nah, bisnis itu membutuhkan akurasi dan verifikasi. Harusnya para pebisnis itu berterima kasih pada para jurnalis karena ilmu akurasinya dalam menghitung kalkulator dia itu bisa tepat karena ada pendapat dari Bill Kovac tadi itu loh. Prinsip pertama jurnalis itu adalah memverifikasi supaya beritanya menjadi akurat dan ketika dikonsumsi, dikunyah oleh publik itu bukan hoax atau fake news. Nah, gitu kira-kira. Verifikasilah dulu informasi yang Anda terima supaya menjadi akurat. Nah, Setuju. Ketiga, PR, public relations atau humas, hubungan masyarakat? PR lah, saya kira. Ini dari seminggu lalu di semua channelnya Pak Asmono, mau di WhatsApp, mau di Instagram, mau di LinkedIn, mau di bukunya sendiri, apa aja pembahasannya tuh public relations sama humas. Beda apa enggak sih? Sini aja Pak, beda apa enggak sih Pak? Ya, saya udah bilang, kan nomenklaturnya aja yang beda sebenarnya. Tapi sebenarnya esensinya kan sama. Jadi,
Cuman gini, ini pernah ada cerita sedikit ya, 30 second. Dulu saya pernah ngisi di sebuah kampus ya, itu kita berdiskusi ya, bertukar pikiran. Menurut beliau, PR itu adalah hal yang lebih komprehensif daripada humas. Kan bingung saya. Nah, itu yang memicu saya menulis bahwa antara PR dan humas itu hanya berbeda nomenklatur. Nah, tetapi secara paradigmatik dan secara asal-usul istilah sebenarnya lebih awal adalah public relations. Itulah Ivy Lee bilang tahun 40 sekian itu bahwa PR harus begini. Nah, humas ini sebenarnya adalah adaptasi linguistik saja ke dalam kasanah bahasa kita. Bahkan sekarang berkembang lagi menjadi corporate communication kan, atau komunikasi kalau korporasi, tapi di government public relation atau di kementerian lembaga namanya komunikasi publik. Jadi sebenarnya sudah berkembang macam-macam. Nah, mengapa saya memilih PR? Karena satu lebih universal. Istilah itu, nomenklatur itu bisa diterima oleh semua orang di muka bumi ini. Jadi please, ini bukan soal mana yang lebih tinggi derajat atau kastanya, tapi adalah sebuah historicalnya, dan kita melihat bahwa ini perspektifnya cenderung lebih bisa diterima oleh semua kalangan atau itu lebih universal. Itu aja sih sebenarnya. Jadi jangan lagi memperdebatkan ya, PR atau humas. Iya, PR atau humas, PR atau korpkom. Nggak boleh saling dibully di antara itu. Iya, dan teman-teman PRD ngebulinya jangan dari strata gaji ya teman-teman ya. Oke, so pertanyaan terakhir untuk pilihan terakhir di simple quiz kita. Mas Mono lebih pilih website pribadi atau lebih pilih LinkedIn? LinkedIn. Jadi gini, tentu dengan segala apa yang dimiliki oleh LinkedIn ya. Saya sebenarnya sudah ngeblog sudah lama, dari tahun 2006 saya ngeblog, tapi nggak konsisten. Jadi LinkedIn ini juga sebenarnya sudah lama saya punya akunnya, tapi saya mulai aktif lagi kan kira-kira baru akhir tahun lalu. Jadi saya masuk lagi. Nah, di LinkedIn ini saya ketemu hal yang baru. Salah satu yang baru adalah bahwa algoritma LinkedIn ini ternyata unik sekali. Jadi apa yang dianggap penting dan menarik bagi netizen, bagi siapapun itu yang tertarik pada isu itu, maka LinkedIn akan terus munculin. Dan sudah terbukti beberapa kali postingan saya yang sudah 2 bulan lalu, misalnya 3 minggu lalu atau sebulan lalu itu kok muncul lagi di like atau apa. Nah, blog cenderung lebih buat saya sih agak eksklusif ya kalau saya. Makanya saya nggak bikin blog, tapi saya punya personal website kan, ini lebih pada untuk jualan aja sebenarnya. Betul, harus Pak. Di dunia marketing, ya, kita ngomongin strategic marketing, kita punya teori funneling. Teori funneling kalau di anak-anak startup yang lagi ngebeken tuh R, namanya AAARR. Kalau zaman dulu, kalau saya berguru sama Pak Hermawan Kartajaya, kebetulan bukunya ada di belakang, ini namanya 5A. Awareness, appeal, ask, terus attention, and then terakhir itu adalah advocate. Jadi bagaimana kita merubah orang yang aware menjadi advocate, which is advocate itu adalah seperti kami Pak Asmono. Atau seperti saya pada khususnya yang setelah mengikuti Pak Asmono selama 3 bulan terakhir, dan akhirnya saya mengadvokasi teman-teman kalau yuk belajar dari Pak Asmono. Padahal awalnya adalah melihat kutipan-kutipan atau artikel-artikel kecil, tulisan singkat Pak Asmono di portal LinkedIn, yang kita tahu itu mungkin saya taunya dari orang lain gitu ya. Karena dia likes, akhirnya muncul di punya saya karena saya temenan sama dia, circle-nya sama. So, itu wajar, namanya usaha, semua orang pasti harus ada strateginya. Yes, that's true, apapun yang kita lakukan, kita harus menghasilkan sesuatu yang kita bisa bilang return on investment. Tapi investment bukan hanya hal-hal berkaitan dengan uang, bukan hal-hal yang berkaitan dengan harta atau kewibawaan seseorang. Tapi investasi adalah sesuatu dampak yang bisa diberikan, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain, di mana dampak besar itu nantinya akan kembali lagi ke diri kalian, baik itu dalam hal rezeki dari Tuhan, atau dalam hal reputasi yang dinilai oleh publik. So, thank you Pak Asmono dan Bu Ella atas sesinya. Momen singkat di edisi terakhir ini untuk penutup Generation Then Now, saya ingin berikan waktu untuk Bu Ella dan Pak Asmono menutup sesi ini dengan kutipan-kutipan menarik dari masing-masing secara pribadi. Mungkin dari Pak Asmono dulu, silahkan. Jangan pernah bosan untuk berinvestasi. Karena investasi itu adalah level yang paling, kalau di dalam agama saya, Islam itu makrifat ya. Paling tinggi dari sebuah upaya setiap manusia. Nah, investasi yang paling menguntungkan dan tidak akan pernah rugi sepanjang hayat manusia dari hidup sampai mati adalah investasi kebaikan. Jadi kalau kalian dari muda sudah berinvestasi tentang kebaikan, percayalah
investasi itu akan dijaga tidak hanya oleh manusia, tapi oleh Tuhan itu sendiri. Sekali lagi, investasi yang tidak akan pernah rugi sepanjang hayat kita adalah investasi kebaikan. Terima kasih, Tio. Thank you, Pak Asmono. Investasi yang tidak akan pernah rugi sepanjang masa dan akan terus menjadi harta kalian seumur hidup kalian adalah kebaikan. Thank you, Pak Asmono. Bu Ella, silahkan untuk penutup kita edisi kali ini. Selalu yakin atas setiap kemampuan yang kita punya, karena segala sesuatu yang kita sudah percayai, maka itu biasanya akan menjadi satu keberhasilan. Yes, thank you. Thank you, Mami Ella. Sekali lagi buat anak-anak muda, generasi PR muda atau marketing communication muda, membangun reputasi bukan dari diri kalian yang dipaksakan ke publik. Membangun reputasi adalah dari kinerja kalian, effort kalian secara tulus, sehingga publik melihat kalian seperti apa. Jadilah seperti yang dilihat oleh publik, jangan paksakan kehendak kalian kepada publik. Lakukan usaha itu sebagai investasi, dan investasi yang paling utama bukan harta, tapi lebih simpel dari itu, investasi kebaikan. So yes, akhirnya season kedua sudah rampung dengan 10 episode Generation Then Now. Kita kumpulkan 5 orang dari generasi dulu dan 5 orang dari generasi muda yang kita tabrakin, kita lihat gimana sih pandangan anak-anak muda dan pandangan senior. Tentunya buat teman-teman pendengar PR Talk harus selalu bisa berobservasi. Jadi silakan observasilah 10 episode ini dan kalian lihat pandangan apa yang kalian bisa petik, yang bisa kalian ambil dari masing-masing generasi dan kalian tiru dan modifikasi juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. So after this, we will be back on the season 3. Jadi kita akan langsung lanjut ke season ketiga yang mungkin ada pembahasan yang berbeda. Case study-nya berbeda. Kali ini case study-nya adalah jurnalis, influencers, announcers yang kita kasih nama Si Manusia Verbal. So next season is the season 3, Si Manusia Verbal. Sampai ketemu di PR Talks berikutnya. Dah. Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan Ekono Channel yang sudah support kita. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram @WeArePRNetwork. Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Bye-bye!